Oke, Andri Hakim. Gue udah ngobrol sama lu dan kita udah kenal lumayan lama lah ya. Lama banget udah ya. lumayan lama. Dan gue udah tahu juga tentang kehidupan lu dan lain sebagainya. Tapi boleh nggak ceritain dikit aja nih ke teman-teman. Background lu tuh apa sih, bro? Maksudnya dari 1 miliar ke ratusan miliar. Mungkin teman-teman yang lain bingung 1 miliar tuh dari mana gitu loh. Kalau background gue sebenarnya awalnya gue kuliah di Amerika ya. Gue emang kalau ditanya privilege, mungkin ada privilege ya. Ada privilege betul. lah. Privilege gue itu, gue bukan dari keluarga yang susah. Gue juga sekolah di luar negeri di Amerika gitu. Itu privilege. Di mana dulu? S1 ya? S1. Gue S sampai S2. Di San Francisco. Wow, berarti lu master degree di entrepreneur sama marketing. Wow, di SF ya? SF. Nah, cuman pas gitu gue balik Indo, nah itu privilege gue hilang semua, bro. Jadi bokap gue itu nggak modalin lagi. Jadi bokap gue pokoknya prinsipnya begitu lu lulus ya, udah itu lu on your own. Lu mau jadi gembel-gembel, lu mau jadi orang gitu loh. Bener-bener nggak dikasih modal lagi. Nah, gue pas lulus gue sempet minta modal juga. Bokap gue ngomongnya keras ya. Bisnis itu pakai otak, bukan pakai modal gitu loh. Kalau bisnis itu pakai modal, semua orang yang pinjam di bank udah pasti semuanya kaya dong. Benar. Gitu. Jadi pakai otak gitu loh. Karena bokap gue juga lulusan SD dia bilangnya. SD itu sekolah dagang, bro. Artinya nggak sekolah. Artinya nggak sekolah gitu loh. Nah, dia bilang dia dari nggak sekolah, bahkan dia dari daerah, dia beranikan diri keluar dari zona nyamannya. Dari Belitung ya, dia orang Belitung, pindah ke Jakarta, itu bahkan cuma pulau kecil gitu. Pindah ke Jakarta sampai akhirnya dia bisa punya banyak perusahaan lah, ada salah satu bank, perusahaan financing, motor dan lain-lain lah. Jadi sebenarnya bokap lo adalah serial entrepreneur. Betul. Jadi karena gini, bro, menurut gua jadi orang yang berprivilege. Selama kan kita punya keluarga, kita nggak bisa milih, bro. Ya itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Tapi gue pun banyak, bro, yang teman-teman gue bokapnya konglomerat, tapi nggak se-driven lu, ngerti gak sih? Kayak nggak gigit gitu semangatnya. Nah, lu mau tau nggak yang bikin gigit tuh apa? Lu harus tarik semua hartanya. Nah, waktu itu gue misalnya di Amerika itu, jujur gue di Amerika itu privilege, gue naik Mercy, bro. Dibeliin Mercy. Nah, begitu misalnya mobilnya semua lu tarik, lu akhirnya lu mau balik ke kejayaan lu yang dulu. Bener. Gitu loh. Nah, itu yang bikin gue driven, gue keras gitu. Gue mau balik kayak dulu lagi, mau sukses kayak dulu lagi. Setidaknya kayak kehidupan kayak gue di Amerika lah, gue naik Mercy lagi gitu loh. Nggak naik mobil yang gue nggak suka gitu. Berarti dari background lu, gue sums up, lu menikmati privilege sampai lu lulus kuliah. Betul. Lu balik Indo, lu bahkan nggak dibeliin mobil. Nggak. Lu harus gue bahkan cuma pinjem mobil kantor doang. Pakai mobil kantor, lu harus kerja untuk membeli semuanya sendirian. Betul. Mobil tuh gue beli sendiri, rumah gue beli sendiri, semua sampai sports car yang gue punya sekarang semua gue beli sendiri, bro. Bahkan furniture di dalam rumah gue beli rumah aja, nggak ada tuh orang tua gue beliin furniture, nggak ada, gue isi semua sendiri, bro. Ya jadi prinsip orang tua lo adalah ya walaupun gue kaya, tapi gue juga mau lu berjuang ngebangun empire lu sendiri lah ya. Betul. Sebenarnya dia maunya gue kerja buat dia. Cuman gue nggak mau, bro, kalau cuman kayak ditakerin gitu. Cuman makan gaji ditakerin kecil tuh nggak mau. Gue mau beli apa yang gue mau beli gitu loh. Kan mungkin teman-teman di sini yang udah pada nonton podcast lu yang lain udah tahu lah ya, lu dulu bisnisnya alat berat. Lalu itu benar-benar bisnis sendiri tuh. Lu sempat ekspor impor, bener ya. Dan katanya 1 miliar pertama lu dapat dari bisnis ekspor impor. Itu juga. Pertanyaan gue sebenarnya lumayan simple ya. Ini mungkin yang belum banyak orang tahu. Cara lu nemuin saham tuh awalnya dari mana, bro? Kenapa lu kepikiran gitu loh? Kan lu gini, lu dapat 1 M dari ekspor impor. Kenapa lu nggak terusin aja cara yang udah berhasil? Kenapa lu harus masuknya ke saham? Karena ada satu cerita ini, bro, pas gua kan keluar ya, gue bisnis sendiri. Terus ternyata bokap gua lihat gua, wah, ini ternyata anak gua di luar bisa juga gitu loh. Sampai suatu ketika tuh bokap gue tiba telepon, nggak ada angin nggak ada hujan, kita udah musuhan nih, udah nggak ngomong lama lah. Gue mungkin sempet nggak ngobrol tuh mungkin 2-3 tahunan lah. Berarti lu keluar rumah, lu nggak kontak-kontakan sama sekali? Nggak keluar rumah, gue tetap di rumah, tapi nggak pernah ketemu lagi, Bokap gue emang kadang jarang pulang juga gitu loh. Jadi nggak ngobrol, nggak apa. Terus tiba-tiba suatu hari ya dia telepon aja, ada salah satu direkturnya yang keluar, lu sembari jalanin bisnis lu bantu
ada satu bisnis nih lu bantuin kerjain lah, dia bilang gitu. Bisnis apa tuh dulu? Tambang waktu itu, salah satu tambang. Tapi tambangnya itu udah tutup. Dia mau aktifkan kembali. Jadi dari semua bisnis dia yang bagus ya, gue dikasih yang paling jelek nih, yang udah tutup. Kalau lu bisa jalanin ini, ya udah nanti kita hitung-hitungan lah gimana gitu loh bro. Jadi gue bantuin lah dari tambang itu gitu. Terus gua nemu sahamnya? Jalan-jalanin. Nah, nemu sahamnya itu karena bokap gue itu mungkin yang orang-orang tahu tuh udah pernah tuh IPO 2 kali. Jadi teman-teman dia itu banyak yang punya perusahaan-perusahaan IPO. Nah di satu hari itu dia undang salah satu konglo lah ke kantornya dia. Konglo ini salah satu top 20 orang terkaya lah. Nah si konglo ini bilang, lu kalau mau kerja doang, lu nggak bakal bisa kemana-mana bro. Lu nggak bakal bisa masuk nyentuh 1 T itu nggak bisa. Lu cuma bisa kaya itu dari saham. Nah itu yang ngebuka pikiran gua. Oh saham itu cepet ya gitu. Ini konglo yang nggak boleh disebut nama ya? Janganlah. Tapi gue tahu sih. Jadi si konglomerat top 20 richest list di Indonesia ini yang ngasih tahu lo tentang the power of saham. Yes. Makanya dari situ lo terinspirasi untuk lo pertama kali beli saham. Itu pertama kali lo beli kapan? Gue belum lama. Gue sebenarnya mungkin gue tahu si konglo ini mungkin dari mungkin 2017 ya, 2017 2016 gitu ya. Tapi gue baru masuk saham itu di 2018 akhir. 2019 baru gue mulai fokus. 2019 gitu. Pertama kali lu fokus. Yes. 2019. Saham yang pertama lu beli inget gak? Ingat saham yang gue beli itu Era Jaya. Karena waktu itu mau launching iPhone. Iya. Gue ada feeling kayaknya kalau launching iPhone nih naik nih. Nah itu untungnya 300.000 bro. Oh, lu seneng banget. Lu masuk kecil. Awalnya pasti kan orang kalau mulai saham masuknya 10 juta dulu gitu ya, atau 15 juta gitu ya. Gue juga dulu masuk pertama kali 3 juta, bro. Nah, sama lah, bro. Gue mulai juga 10 juta, 15 juta. Terus kayak menang 300.000. Oh, kok enak ya? Top up lagi sedikit-sedikit sampai lu pede. Nah, tapi gue dari dulu emang gue trading, sering menang, bro. Lu trading sering menang. Sering menang. Tapi the biggest gain lu adalah menjadi seorang investor. Terinspirasi dari Warren Buffett, Pak Lo Keng Hong. Itu yang gue merasa, gue kalau mau gede itu gue harus mainnya kayak dia, invest gitu. Boleh tau nggak kenapa lu trading sering menang, tapi lu malah memutuskan jadi investor? Dan itu tuh terjadinya kapan, bro? Karena gue ngerasain nih pas di 2019 sih gue trading kok kayaknya kurang ya, gulungannya kurang. Sedangkan kalau gue suka ngitung ya, walaupun gue matematika nggak pinter ya bro ya, tapi gue suka ngitung pakai kalkulator gitu. Kalau compounding itu cepet ngegulungnya. Sedangkan kalau trading itu misalnya lu untung 3% 5% ya 3% 5%. Sedangkan kalau lu invest kalau udah 100% ke atas itu 3%-nya itu mungkin di portfolio bisa 10%. Gitu loh. Ini kayak a numbers game gitu, permainan angka gitu bro.